kurangi dulu yang bersantai, kurangi dulu yang manis-manis, kecuali senyum harus manis terus, gitu kan ya? Kurangi dulu yang asin-asin biar kamu kena kakinya, kan gitu? Nah, ketika kita sudah konsultasi dengan ahlinya, diikuti, dilaksanakan, biar kita tetap sehat dan tetap. Nah, lansia itu karena kita selalu gembira, pertama harus lansia yang aktif, kreatif, dan semangat. Aktivitas tadi kita biar tetap terkoordinir, aktivitas fisik, senam, jalan kaki, yoga, bersepeda. Senam mah gampang karena sering ya di mana-mana ada senam lansia. Jalan kaki apalagi putar-putar di sekitar jalan depan rumah. Yoga mah kata ngerti nih. Yoga yang gampang. Malam habis sholat tahajud, zikir yang mantap, zikirnya pakai tangan itu sudah yoga. Tapi pikiran kita fokuskan. Ada Allah subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Yoga itu kita menggerakkan tangan kita. Bahkan salah satu kegiatan senam Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil mana? Nabi salam alaikum. Begitu. Kan cucunya suka ada yang gitu ya. Udah gak kuat gendong, Bu. Udah. Ya. Kalau enggak dipok-pok. Ya. Jadi yang penting gini. Jadi syarat-syarat kita kan orang mah dengan musik gitu ya, di musik klasik kita bisa dengan sholawat, dengan baca Al-Quran. Saya punya pengalaman. Ketika saya hamil anak pertama, ya, setiap malam saya suka dibacakan saya surat At-Tariq, masih ingat itu sampai hafal. Kalau saya sudah capek, saya direkam di HP. Waktu itu sudah ada HP SIM-nya zaman dulu masih gitu. Saya simpan di perut saya sambil rebahan pulang dia malam itu beres. Ya itu mau yang namanya kebetulan atau apapun, tapi setiap mau tidur saya simpan di sini ya, di perut atas. Itu ketika mendengar si bayi dijalin di dalam ikutin naik ke sini, itu saya sambil rebahan gitu ya. Sering. Terus itu saya untuk peranatal, kalau peranatal ya kalau di dalam kandungan. Pendidikan kita untuk calon anak kita. Jadi kita perdengarkan orang-orang sama makan dengan musik klasik. Kalau saya mah kagak ngerti musik klasik, saya baca Al-Quran aja, saya rekam, terus saya simpan gitu. Nah, setelah lahiran, setelah ada di depan kita, setiap mau tidur yang tadi di Eyong itu sama suami saya itu, dia kalau disenandungkannya, zaman saya masih muda lah, zaman mama suka diajarin senandung sebelum sholat di masjid. Robbana ya Robbana Robbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu setiap malam. Jadi itu merefleks aja, itu kebiasaan suami. Dia kan maunya dia yang sama, karena saya kecil tapi berat gitu. Suami ketika anak saya mulai belajar ngomong, itu kan masih kecil. Itulah kenapa anak disebutkan masa keemasan otaknya ya, dari usia segitu. Karena rekamannya kuat. Ketika anak saya mulai ngomong, ternyata suka itu yang selama itu saya jadi merinding. Yang selama itu disenandungkan sama bapaknya, dia itu tanpa diajarin lobana ya lobana dolana saya nggak sama sih ilang tapi lama, jadi masih belok lama aku nanya mina cilik saya gini jadi saya sampai ya Allah, itulah buktinya keemasan otak ya. Makanya maksudnya gini, Bu ajarin anak cucu kita kalau ya menenang ya tetap gembira. Siapa yang mau susah, susah itu adalah bagi jiwa yang resah. Gembiralah. Lansia, lansia itu sweet, ya, sehat, bahagia.
Lansia itu sweet, mengasihkan. Ya. Sweet. Sehat. Bahagia. Siap. Lansia Sweet. Sehat. Bahagia. Terima kasih, itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Paling nggak saya pikir. Ngerasa apa, Bu? Longsor, sedih, pribadi kesel, ya. Tapi umumnya adalah emosi yang negatif ya. Ada nggak Bu yang happy? Yes, aku ada mana-mana, jarang kok ya. Jadi justru kebanyakan adalah walaupun udah direpotin sama anak atau cucu, tetap aja terasa lebih senang begitu Ibu ya, daripada misalnya dicuekin kan ya. Jadi biasanya kalau kita udah ngerasa pikiran kita nggak dibutuhkan, mempengaruhi emosi jadi sedih, jadi nelongso ya, jadi hampa gitu. Kemudian juga akan mempengaruhi perilaku kita. Bisa perilaku kita terkait dengan bagaimana kita menghadapi pihak-pihak itu Bu ya, misalnya dengan anak jadi kayaknya kita juga kurang antusias, kita juga mungkin hubungan baik dengan pasangan, dengan anak, mungkin juga dengan cucu ya, apalagi mungkin cucu-cucu yang sudah beranjak remaja ya. Ibu-ibu dan bapak di sini cucunya umur berapa Bu yang paling besar? 11 tahun. SMA kelas 1 bapak berapa? SMP kelas 3, SMA kelas 1, ada yang udah kuliah, mau lulus kuliah Bu. Jadi apalagi seperti itu ya, jadi apa dicuekin ya Bu jadinya ya. Sama itu cucu yang paling besar Bu, cucu yang paling besar. Jadi apalagi cucunya udah lebih besar. Kalau misalnya cucunya masih balita mungkin masih senang ya, masih lebih ikut ya, misalnya Nek atau Eyang gitu ya. Jadi kita juga merasa lebih happy seperti itu. Tapi kalau udah lebih besar, ya dianya juga udah sibuk, kemudian dia juga punya pemikiran sendiri yang berbeda dengan pemikiran kita seperti itu. Nah, jadi memang komunikasi itu adalah yang utama, ya. Nah, dalam komunikasi tadi juga ketika Ibu Nurella menjelaskan pentingnya komunikasi efektif, Ibu ya. Kalau tadi disebutkan tentang komunikasi efektif. Nah, untuk memulai komunikasi efektif itu diperlukan namanya bahasa penerimaan. Ya, jadi kita harus menerima. Menerima artinya terima dulu apapun yang dikatakan oleh lawan bicara, apakah itu pasangan atau anak atau cucu, diterima dulu ya. Jadi respons orang lain terhadap respons kita gitu ya, respons ibu nih, respons ibu dan bapak terhadap pernyataan orang lain, apakah itu anak, cucu atau pasangan, itu bisa mempengaruhi hubungan antara kita dengan orang-orang tersebut ya. Nah, jadi karena itu yang namanya bahasa penerimaan penting untuk menjaga sebuah hubungan. Contoh bahasa penerimaan itu kayak misalnya kita mau bertamu nih Bu, ya. Kalau kita mau bertamu, biasanya kan orang yang mau datang ke rumah kita itu akan ketok pintu ya, ketok pintu. Berapa kali Bu? Assalamualaikum ya, ketok pintu assalamualaikum. Nah, biasanya ibu dari dalam mendengar, terus ibu akan gimana Bu? Waalaikumsalam gitu ya. Kemudian ibu buka pintunya. Kira-kira tamunya bakal masuk nggak Bu? Masuk. Ya, kalau nggak disuruh masuk, saya, ayo silakan masuk Bu gitu. Masuk kan ya, silakan masuk, dia masuk, dia merasa senang disambut dengan baik. Tapi misalnya kalau kita ketok pintu, pintunya udah pelan-pelan nih. Ya, assalamualaikum. Lalu di dalam, siapa tuh? Ganggu aja, misalnya kayak gitu ya. Kira-kira nih, tamu yang datang itu kan gimana Bu? Sombong banget gitu. Iya, sombong banget ya orang gitu ya. Terus takut ya. Kalau takut terus gimana Bu? Jadinya pulang aja ya, balik badan terus pulang ya. Gak mau masuk ya, gak mau masuk karena tidak disambut dengan baik. Nah, kayak reaksi respons awal kita tadi yang seperti ketika ada yang tok, kemudian kita assalamualaikum silakan masuk. Nah itu kan kayaknya senang ya, orang bisa masuk. Tapi ada lagi lanjutannya, ada mendengar aktif yang merupakan penerimaan secara verbal, pesan saya dan penyelesaian konflik yang menguntungkan kedua belah pihak atau disebutnya win-win solution. Nah kita tadi terkait dengan anak tadi. Cucu tadi yang mengadu dia tidak punya teman di sekolah, lalu macam-macam responsnya, kenapa kak
misalnya, atau apa ya, kamu nakal atau kamu nakal barangkali dan sebagainya ya. Itu adalah respons yang mungkin secara spontan kita sampaikan. Nah, ini ada contoh lagi nih, tadi contohnya cucu dengan nenek ya, atau dengan kakek. Ini contohnya kita komunikasi dengan anggota keluarga. Ini misalnya anak dengan kita nih Bu, ya, atau Pak. Jadi anak dengan kita. Ini ada ilustrasinya, saya bacakan. Ibu muda, ini namanya sebut aja namanya Dita ya. Ini fiktif. Bekerja penuh waktu. Lebih baik dengerin ceritanya. Apa sih yang bikin dia sebel sama abangnya, misalnya seperti itu. Ya, jadi terima dulu, mau dia merasa kesel sama abangnya, mau dia merasa Nek, aku sebel deh sama mama gitu. Jadi nggak boleh, semua orang tua nggak boleh sebel, itu durhaka. Jangan dulu Bu, jangan-jangan dia sebel karena mamanya terlalu sibuk gitu kan. Jadi kita perlu dengerin dulu, kenapa sih dia sebelnya gitu. Iya, apa sebabnya? Kamu sebel sama mama, gimana ceritanya? Iya, habis mama tuh tiap hari pulangnya malam, aku nggak punya waktu kan. Jadi kan berbeda ya, artinya kita perlu juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh cucu itu gitu ya. Jadi kalau kita keburu ngasih nasihat, takutnya ternyata itu nggak sesuai dengan harapan si cucu ya. Jadi dia merasa malah nggak didukung, dia nggak mau cerita lagi nantinya. Jadi kita terima dulu aja perasaan lawan bicara apapun bentuknya, perasaan positif atau negatif. Kemudian kita percaya juga bahwa lawan bicara kita mampu mengatasi masalahnya. Kita percaya bahwa cucu kita misalnya bisa nih menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa antar berteman di sekolahnya, dia bisa rukun lagi sama abangnya, atau seperti Dita tadi, dia bisa menyelesaikan persoalan anaknya yang terkilir misalnya seperti itu, tanpa kita harus campur tangan sepenuhnya gitu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya mereka. Nah, di sini yang perlu dihindari memang respons spontan kita untuk langsung nasehatin, untuk langsung mengkritik, untuk langsung menganalisis, oh itu karena kamu terlalu mau menang sendiri kalau di sekolah misalnya. Jadi jangan kita menganalisis, menginterogasi, nanya macam-macam, bertanya tapi kayak polisi menginterogasi gitu. Jadi banyak pertanyaannya, rentetannya, atau sekedar menghibur, misalnya menghibur gini, ya kan kamu bisa main sama yang lain, nah gitu Kak gitu. Nah mungkin aja anak itu saat itu nggak perlu hiburan, dia cuma perlu didengerin aja sebenarnya. Jadi khawatirnya kalau kita bilang tadi yang anak yang cucu yang tidak punya teman main, kita bilang kan kamu bisa main sama yang lain selain teman kamu yang itu. Jadi mungkin dia berpikir, kok nenek sama kakek menggampangkan ya, karena aku susah banget mau cari teman gitu, karena kan gampang cari main aja sama yang lain gitu ya. Jadi itu sebaiknya dihindari dulu seperti itu. Itu kalau kita mendengar aktif. Jadi mendengar aktif dilakukan kalau misalnya pihak-pihak lain, kalau kita bilang keluarga di sini bisa cucu, bisa anak, bisa pasangan, mengeluhkan hal-hal tertentu di luar keluhannya pada diri kita, Ibu ya, misalnya ngeluhin tentang dia dengan temannya atau dengan apapun, dan bagaimana kemudian kita mencoba menanggapinya. Ketika komunikasi kalau kita ingin membentuk hubungan yang baik, menjaga hubungan, itu sebaiknya bisa dilakukan pertama mendengar aktif ini. Nah ini contohnya Bu, yang mendengar aktif tadi, kasus tadi Bu ya, kelihatan nggak Bu? Tipis banget ya? Atau mau dimatikan dulu Bu lampunya? Ini agak jelas Bu. Oke, kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Nah ini ya, jadi kalau Dipa ini antara Dita dan Ibu cakapannya. Katanya, Ibu aku mau cerita, tadi siang Adit jatuh di rumah waktu main. Katanya kakinya keseleo, aku langsung pulang dari kantor. Lalu ibunya bilang, aduh kedengarannya kamu kaget banget ya Dit, gimana ceritanya? Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa juga merefleksikan apa sih yang perasaan si Dita itu. Kayaknya Dita ceritakan mungkin dari nada suaranya kayak dia kaget, dia takut ya. Kemudian kita bisa bilang, oh kamu kedengarannya kaget ya, gimana ceritanya? Lalu itu membuat Dita jadi mau bercerita lagi. Misalnya katanya dia lagi lari-lari di ruang tamu terus kepleset. Mbak pengasuh sempat ke dapur sebentar, terus Adit nangis. Aku langsung panik, ngerasa aku ibu yang nggak hadir buat anak aku sendiri. Jadi dia ngerasa karena dia bekerja, dia ngerasa dia kok nggak ada ya di rumah untuk anak. Lalu ibu bisa bilang gini kan, oh ibu bisa bayangin rasa paniknya. Jadi kita mencoba, contohnya Bu ya, saya mungkin loncat dulu bukan contoh si Ibu Lestari dan Pak Budi tadi.
Tapi kebanyakan mungkin juga ibu dulu pernah mengalami atau mungkin memperhatikan anak ibu juga melakukan itu kepada cucu gitu ya. Misalnya nih cucu di pulang malam, pulangnya malam nggak ngabarin ya, bisa terus tiba-tiba dia udah malam baru nyampe nyampe rumah. Kira-kira gimana tuh reaksi si ibu atau reaksi mungkin ibu-ibu di sini sebagai neneknya ketika anak pulang nggak ngasih kabar, si cucu pulang nggak ngasih kabar sampai jam 9 malam tiba-tiba dia datang gitu. Biasanya apa yang terlontar pertama kali? Cemas kan ya Bu ya, cemas. Ada lagi yang lain? Kalau nggak pulang, kabarin dulu, bisa kabarin ke rumah, maksudnya biar kita enak di rumah nungguin. Oke. Jadi gimana Bu? Jadi ditelepon gitu. Teleponin dulu. Iya, jadi kita tenang di rumah. Biar tenang. Kita nggak tenang, cemas ya. Iya, cemas. Tadi gimana Pak? Gimana Pak kalau ada nggak pulang-pulang cucu? Oh pergi aja, nggak usah pulang gitu ya? Kan nggak pulang-pulang nih Bapak pusing gitu ya? Atau nggak usah pulang malam, pulang pagi sekalian, nggak usah lah ibu ya. Nah, ya. Pagi deh saya kalian. Nah jadi di sini kita perlu betul-betul tahu di perasaan kita itu seperti apa. Kalau dalam kasus tadi cucu atau mungkin pasangan ya atau anak belum pulang nggak kasih kabar, sebenarnya kan yang ada di dalam pikiran kita kan adalah perasaan cemas. Iya, cemas. Tapi biasanya yang terlontar itu kita gimana? Ngomongnya kesel, marah gitu ya. Terus belum ngomong apa misalnya? Kamu kok baru pulang jam segini, kamu nggak kabar-kabarin sih, nggak pulang belum pulang sampai jam segini gitu ya. Biasanya kita ngomong gitu kan Bu ya, kamu kok gini, kamu kok gitu ya. Nah kalau mungkin kamu misalnya kita bilang sama anak ya sama cucu itu namanya pesan kamu. Karena kamu. Nah di sini yang kita balik Bu, yang kita sampaikan adalah pesan saya. Jadi apa sih yang saya rasakan? Nah seperti tadi ya, anak nggak pulang-pulang, suami belum pulang-pulang, istri belum pulang-pulang, cucu belum pulang-pulang, kan cemas sebenarnya ya. Tapi biasanya ekspresi kita adalah marah, emosi. Jadi kamu kenapa sih baru pulang jam segini gitu? Jadi ya pihak yang menerima, nanggepinnya, merespon melihatnya kita itu lagi marah. Padahal mungkin di dalam hati kita nggak marah, kita merasa cemas. Nah itu, apalagi kalau sama cucu atau sama anak, dia ingat cuma marahnya, bukan cemasnya. Nah di sini perlu kita menyampaikan pesan saya ini yang berisi 3 hal itu. Nah jadi gimana cara nyampeinnya? Nah balik ke Bu Lestari sama Pak Budi tadi Bu ya. Jadi Ibu Lestari bisa menjelaskan saya seperti ini. Ibu merasa kesepian dan sedih ketika Bapak sering keluar rumah sore-sore dan pulang malam karena Ibu maunya kita punya waktu ngobrol, jalan bareng, nah seperti itu. Nah ketika disampaikan seperti ini, kira-kira nih perasaannya mungkin yang bapak-bapak deh. Kalau misalnya pasangan yang main seperti ini, rasanya gimana Pak? Atau ketika disampaikan seperti ini, sama disampaikan misalnya kayak tadi, ya udah nggak usah pulang sekalian gitu. Reaksinya ada beda reaksi nggak dari perasaan orang yang mendengarkan itu? Bahan zaman saat ini, jadi misalnya anak nggak mau belajar, cucu nggak mau belajar, lalu ibu bilang gini, waktu nenek sebesar kamu, wah nenek itu udah mandiri. Tapi kita pikir lagi ya, di zaman udah berbeda gitu. Nenek itu udah nggak disuruh-suruh kalau mau belajar. Ibu kamu kok nyuruh kamu belajar untuk sampai teriak-teriak nyuruh kamu belajar gitu misalnya. Nah kita harus sadari juga perubahan zaman. Mungkin waktu zaman ibu dan bapak di sini seumuran anak, televisi masih apa Bu? TVRI ya, yang putih gitu kan ya. Sekarang macam-macam ya. Terus apa lagi? Handphone udah berubah handphone belum Bu? Handphone. Nah, sekarang ada handphone ya. Dia macam-macam. Jadi kita juga perlu terbuka menyadari itu bahwa zamannya berbeda. Bukan artinya kita membolehkan dia untuk main semua-muanya, tapi kita juga harus sadar bahwa kita perlu membuat aturan yang menyesuaikan keadaan dan menguntungkan asli kedua belah pihak. Ibu juga oke, orang tua anak cucu oke, cucu juga oke, seperti itu. Jadi perlu berdiskusi. Nah langkah-langkah yang untuk mendapatkan win-win solution ini bisa misalnya kita definisikan dulu nih konfliknya apa. Konflik tentang